وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tema kita pada sore hari ini tentang istiqomah dalam ibadah. Dan tentunya ini sebuah tema yang sangat penting sekali, karena kita di dunia diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sini Allah menyebutkan bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan cuma buat makan, minum, ya, tidak. Tapi tujuan Allah ciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jadikan ibadah itu sebagai pertama tujuan hidup kita. Karena Allah sudah mengatakan bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Maka jadikan ibadah sebagai tujuan hidup kita. Karena banyak orang tidak memahami tujuan hidupnya untuk apa. Sehingga akhirnya hidupnya bagaikan binatang ternak. Tahu binatang ternak? Hanya mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, makan, tidur, kawin, sudah. Tapi orang yang paham bahwa tujuan hidupnya adalah untuk ibadah, maka dia harus berpikir secara cerdas tentang yang pertama, apa itu ibadah. Yang kedua, seperti apa ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita untuk senantiasa istiqomah di atas ibadah tersebut. Kita ya akhi, jangan hanya cerdas dalam masalah dunia, tapi blow on dalam masalah akhirat, bodoh dalam masalah akhirat. Ini sangat tercela. Banyak orang dalam masalah dunia cerdas, Pak. Belajar matematika, kimia, ya, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu dunia. Cerdas dia. Berbisnis dia cerdas. Tapi untuk akhiratnya bebel otaknya, Pak. Tiba-tiba IQ-nya jadi jongkok. Tentu ini ketertipuan, saudaraku. Padahal seharusnya kita harus lebih cerdas dalam mencari akhirat, saudaraku. Ibadah, ya akhi, adalah merupakan nutrisi keimanan kita. Dengan cara ibadah kepada Allah lah kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhi, seorang hamba akan terbimbing hidupnya di dunia dan selamat di hidupnya di akhirat nanti. Allah berfirman kepada penduduk surga, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun."
masuklah ke surga disebabkan oleh amal kalian. Tuh lihat. Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan oleh apa? Amal ibadah. Oleh karena itulah saudaraku seiman, insyaallah pembahasan kita yang pertama tentang apa itu ibadah. Ibadah secara bahasa artinya at-tadhallul wal khudul. Ibadah ya artinya at-tadhallul, artinya tunduk dan patuh. Secara bahasa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan disebut ibadah apabila mencakup dua perkara. Yang pertama at-tadhallul at-tam. Yang kedua yaitu al-mahabbah at-tammah. Yang pertama yaitu ketundukan yang sempurna untuk Allah. Yang kedua, cinta yang sempurna. Karena tunduk tanpa cinta tidak disebut ibadah. Dan cinta tanpa ketundukan itu pun tidak disebut ibadah, saudaraku. Tidak disebut ibadah apabila memenuhi dua tadi. Yang pertama at-tadhallul, ketundukan, kepatuhan. Yang kedua al-mahabbah, itu cinta. Adapun secara istilah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Siapa yang bisa mengulangi? Ibadah itu apa? Nah. Udah? Kurang? Iya. Sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Semua yang Allah cintai dan ridhai. Taib. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah? Ada yang bisa jawab? Dari mana kita tahu bahwa sesuatu ucapan atau perbuatan itu diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah? Hah? Dari Al-Quran dan hadis. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi kita tidak mungkin mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan diridhai oleh Allah kecuali dari berdasarkan wahyu. Wahyu itu berupa Al-Quran dan hadis. Mungkin tidak sih Pak, ibadah itu ditentukan oleh akal? Hah? Mungkin kalau itu ibadah yang berhubungan dengan kebiasaan. Namun tetap yang menentukan dan menyatakan bahwa ini disyariatkan atau tidak disyariatkan hanya
Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajib kita yakini Pak, yang berhak membuat syariat dalam agama hanya Allah. Rasulullah saja tidak berani membuat syariat sendiri. Rasulullah nggak berani. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah SAW waktu di Haji Wada. Datang kepada Rasulullah dalam keadaan kutunya berjatuhan di wajahnya, saking banyaknya itu. Kata laki-laki ini, Rasulullah, bolehkah aku mencukur rambutku sementara aku sedang ihram? Karena kutuku ini menyakitiku sekali. Apa yang terjadi Pak? Rasulullah diam, tidak berani menjawab. Tak lama kemudian Allah turunkan wahyu. Setelah itu Rasulullah bertanya, manis sa'il, mana tadi orang yang bertanya? Boleh, silakan cukur rambutmu, tapi kamu harus bayar dam. Rasulullah nggak berani jawab sampai dapat wahyu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW saja tidak berani bikin apa? Syariat. Tidak berani, saudara. Karena yang berhak untuk mensyariatkan, menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Rasulullah SAW mubalik saja, hanya menyampaikan. Menyampaikan dari siapa? Dari Allah. Makanya tidak boleh kita menilai sesuatu itu ibadah berdasarkan apa yang kita pandang baik saja, Pak. Belum tentu. Banyak orang ya, Pak, ketika membuat suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, apa katanya? Ini kan baik, ini kan bagus. Kita katakan, Pak, maaf. Baik menurut siapa? Menurut Bapak. Siapa Bapak? Bapak yang membuat syariat agama ini? Tak berhak kita membuat syariat agama. Yang berhak membuat syariat agama hanya siapa? Allah. Mana keterangannya? Kalau itu baik, tentu Allah sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah sampaikan kepada umatnya. Pahami baik-baik, Pak. Sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhoi harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengatakan ini ibadah yang baik, yang disunnahkan atau diwajibkan, wajib membawakan dalil dari Allah dan Rasul. Baina dalil. Saudaraku seiman. Maka kata beliau, ibadah itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa ucapan dan perbuatan lahir maupun batin. Artinya ibadah yang sifatnya lahir, kayak sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Ataupun ibadah yang bersifat batin, seperti tawakal, ikhlas, ya, cinta, ya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, wala dan bara. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini dia. Berarti inilah yang disebut dengan apa? Ibadah. Coba saudara kita bisa mengulangi apa itu ibadah? Itu yang lagi khusyuk dia. Masya Allah. Apa itu ibadah, Pak? Ya, ini belum malam, Pak. Ini habis maghrib loh, Pak. Jangan tidur, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian seperti apa ibadah yang Allah cintai dan ridhai? Yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita semuanya, saudaraku seiman. Tentunya yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah. Dan syarat yang kedua, apa itu? Ahsan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, diterima? Tidak. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas, diterima? Tidak. Maka ibadah yang diterima oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan dunia dari amal ibadahnya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah SAW sabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Nah, saudaraku seiman, inilah ibadah yang Allah inginkan dari kita. Jadi kita beribadah jangan sampai sesuai dengan selera-selera kita. Jangan sampai. Salah, Pak. Kalau kita beribadah kepada Allah hanya sebatas sesuai dengan kepuasan jiwa kita, salah. Kita harus beribadah itu harus sesuai dengan keridhaan Allah, bukan sesuai dengan kepuasan jiwa. Anda tidak puas, ya, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah cukup. Ada sebagian orang, Pak, ya, beribadah sesuai dengan kepuasannya, Pak. Kalau cuma takbir doang, Allah, kayaknya kurang mantep ini. Akhirnya dia bikin lagi, digulung-gulung, Allah. Wah, ini kayaknya udah mantep ini. Kita katakan tidak bisa, Mas. Itu ajaran siapa itu? Ya kan yang mantep lah. Cuma tidak bisa. Kita ibadah bukan sesuai dengan kepuasan yang kita pandang itu baik, tidak. Ibadah itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ada di masyarakat, semua perkara yang dianggap ibadah dalam masyarakat ini wajib kita periksa. Ada enggak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada tuntunannya, buat apa kita harus capek-capek ya untuk melakukannya ya? Karena Rasulullah SAW sabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini ibadah ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan suatu ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam 6 perkara. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam berapa perkara, Pak? 6. Yang pertama, sifatnya atau tata caranya. Sifat atau apa? Tata cara. Ibadah yang sudah ditentukan tata caranya tidak boleh diubah-ubah. Contoh sholat. Sholat sudah dijelaskan tidak tata caranya. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ada orang memulai sholat dengan salam dulu dan diakhiri dengan takbiratul ihram, sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tata cara sholat sudah ditentukan, sudah dijelaskan. Dan ibadah yang tidak disebutkan tata caranya secara khusus, jangan bikin sendiri, Mas. Dengan cara yang menurut saya mantep gitu. Tidak bisa. Perhatikan kaidah ini ya, Pak. Makanya kaidah yang harus kita pahami bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan tata cara ibadah itu bersifat tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di dalam
jumlahnya. Ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya jangan diubah. Salat zuhur 4 rakaat, jangan diubah. Saya mau 8 rakaat. Tak bisa. Salat subuh 2 rakaat, jangan diubah. Zikir. Setelah selesai sholat baca subhanallah berapa? 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar ditutup dengan la ilaha illallah. Kemudian antum berpikir, kok cuma 100, sedikit sekali lah. Saya mau subhanallah 330, alhamdulillah 330, Allahu Akbar 330, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya 10.000. Banyakan saya. Itu cuma 100, ini 1000. Gimana menurut antum? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan zikir. Masa nggak boleh zikir? Kita katakan, akhi, Rasulullah hanya mengajarkan segitu. Iya. Lalu Anda mau menambah-nambah. Apakah Anda merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW? Kewajiban kita mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya jangan diubah. Dan ibadah yang belum ditentukan jumlahnya jangan menentukan sendiri jumlah tersebut dengan keyakinan jumlah tersebut ada keutamaan tersendiri. Kadang ada orang datang kepada seseorang, Pak Kiai, Buya, kasih dong saya syariat biar enteng jodoh. Baca la ilaha illallah 5.000 kali per hari. Nanti kamu enteng jodohnya. Kita katakan, mana dalilnya? Bahwa membaca la ilaha illallah per hari 5.000 kali itu akan mengentengkan jodoh. Mana dalilnya? Kamu nggak usah pakai dalil-dalil. Nggak bisa. Agama ini berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan apa kata kiai atau ulama atau buya atau siapapun, tidak bisa. Agama ini bukan milik Anda, bukan milik buya, bukan milik ulama. Agama ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam waktu. Dalam apa? Waktu. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya jangan diubah-ubah. Salat zuhur, kapan salat zuhur? Siang hari. Siang hari kan banyak. Kapan salat zuhur dimulai? Salat zuhur kapan mulai? Ahsan. Ketika matahari sudah mulai tergelincir. Berarti dari pas tengah-tengah tuh ya, sudah mulai condong ke barat sedikit. Akan terlihat di bayangannya, Pak. Bayangannya akan condong ke arah timur sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan tergelincir, dan itu awal waktu zuhur. Waktunya sudah tentukan. Waktu haji kapan? Wukuf Arafah tanggal berapa, Pak? Tanggal 11? 9. Wukuf di Arafah tanggal 9. Antum terus bilang, saya mau wukuf tanggal 8. Tak bisa. 8 hari tarwiyah. Waktunya sudah tentukan masalahnya, jangan main tentukan sendiri. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga.
Yang keempat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam tempatnya. Dalam apa? Tempat tawaf di mana? Tempat tawaf di Ka'bah. Terus antum bilang, jauh lah ke Mekah itu. Saya mau bikin Ka'bah sendiri aja lah di Indonesia. Saya mau tawaf di situ. Boleh nggak? Haram, kata para ulama. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan tempat tawaf itu hanya di Ka'bah, di Baitullah. Allah berfirman, "Falyattawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Tempatnya sudah ditentukan. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, jenisnya. Jenis ibadah apabila sudah ditentukan oleh syariat, jangan diubah-ubah. Yang namanya berkorban tuh, binatang yang boleh dikorbankan apa aja? Sapi, unta, kambing, ayam. Kalau saya mau berkorban ayam 1000 ekor boleh? Ada lagi bilang saya mau pakai kuda aja, boleh? Yang satu lagi bilang saya mau pakai jerapah, boleh? Tidak bisa, jenisnya sudah ditentukan oleh syariat. Yang terakhir, sebab. Maka tidak boleh kita bikin sebab sendiri. Kalau antum bersin haji, antum ucapkan apa? Alhamdulillah. Antum mengucapkan alhamdulillah karena sebab apa? Bersin. Sekarang kalau antum bersendawa, baca apa? Alhamdulillah. Iya, betul. Tidak ada bacaan sendawa, Mas. Banyak di antara kita kalau alhamdulillah. Loh, kok pakai alhamdulillah? Gimana nih? Ada dalilnya enggak? Lah kan itu nikmat. Sekarang kalau kamu kentut, nikmat bukan? Jadi kalau kamu kentut baca alhamdulillah begitu? Mana dalilnya? Jangan bikin sebab sendiri. Nah ini perkara ini harus perhatikan betul, Pak. Agama kita sudah sempurna. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Cukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah definisi ibadah, saudaraku seiman. Kemudian pembahasan yang terakhir, yaitu yang sesuai dengan pembahasan kita, bagaimana supaya kita istiqomah di atas ibadah. Saudaraku, seseorang ketagihan itu karena merasa enak. Antum kalau ketagihan, candu dengan rokok. Kenapa? Karena sudah candu, jadi akhirnya nggak bisa ninggalin rokok. Candu dengan film drakor. Gara-gara candu itu, Pak, jadi akhirnya pengennya nonton aja. Orang kalau udah kecanduan, asyik dia, Pak. Sulit untuk meninggalkan. Tapi siapa di antara kita yang kecanduan ibadah? Jarang. Kenapa? Karena seringkali kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Seringkali kita tidak merasakan indahnya ibadah di hati kita. Kita tidak merasakan lezatnya ibadah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kita nggak kecanduan ibadah. Dan tidak merasa asyik dengan ibadah. Baca Quran baru 5 menit, udah berapa banyak ini, kan satu hurufnya
dihitung 10. Alif lam mim udah 3 huruf, 30 lumayan lah. Alif dzalikal kitabul la raiba fi. Udah banyak berarti pahala saya nih. Baru 5 menit udah selesai, Mas. Tapi nonton bola dipelototin 2 jam enggak bosan, Pak. Masya Allah. Kenapa ya? Imam sholat panjang sedikit udah ngedem. Panjang kali ini imamnya. Padahal cuma baca sabihis, Pak. Sementara kita, saudaraku sekalian, main WhatsAppan, Facebookan biasa, bisa 2 jam. Kenapa bisa? Ini asyik, itu kurang asyik. Hati kita bagaikan bejana. Kata Ibnu Qayyim. Kalau lihat bejana ini, gelas berisi air kan? Kalau antum masukkan tanah, kira-kira airnya keluar enggak, Pak? Betul. Antum masukkan tanah, masukkan batu, masukkan terus lama-lama airnya keluar. Demikian pula, Pak. Cinta ibadah pun akan hilang ketika diisi oleh cinta selain ibadah. Sahih. Kalau kita hatinya lebih asyik dengan tontonan di YouTube, lebih asyik dengan apa? Facebookan, lebih asyik dengan chattingan, abadan, Pak, kita akan merasa tidak nikmat ibadah itu. Sehingga suatu ketika kita sudah tidak lagi merasakan nikmat dalam ibadah menjadi sesuatu yang berat di hati kita, membosankan, lama-lama ditinggalkan. Kelas. Maka siapa di antara kita yang ingin istiqomah di atas ibadah, kita harus berpikir dengan cerdas. Gimana caranya supaya saya bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah itu? Gimana caranya? Coba dari sekarang kita introspeksi, Pak. Kenapa sih saya kalau nonton YouTube asyik banget sampai berjam-jam saya kuat? Tapi untuk baca Quran saya nggak asyik. Kenapa ini? Ini kan orang yang berakal, orang yang hatinya sehat, harusnya sedih dong. Waduh. Gak bisa ini. Saya kok baca Quran malah merasa nggak nikmat. Ada apa ini? Coba, Pak. Introspeksi, Pak. Muhasabah. Jangan pernah kita cuek, Pak, sama hati kita, Pak. Banyak di antara kita cuek, gak peduli. Yang penting saya udah sholat. Yang penting saya sudah melakukan kewajiban. Setelah itu kita tidak peduli lagi. Apakah saya merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam ibadah saya atau tidak? Apakah saya khusyuk dalam sholat saya atau tidak? Ya akhi, Allah ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Kata Imam An-Nawawi, ya, artinya istildzadzut ta'at, merasakan lezatnya ketaatan, merasakan nikmatnya suatu ibadah. Saudaraku seiman, apa 3 perkara itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya.
Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari syahwatnya, lebih ia cintai dari nonton yang enggak, lebih ia cintai dari media sosial, lebih ia cintai dari apa? Hah? Apa? Orang tuanya. Lebih ia cintai dari nonton sepak bola. Kalau antum seperti ini, Masya Allah, jempol mas. Yang kedua, wa an yuhibbar mal'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali ia cintai karena Allah. Antum mencintai teman antum karena apa? Karena banyak diantara kita, Pak, mencintai seseorang itu bukan karena Allah, Pak. Entah karena dia orang kaya, atau kita cinta seseorang karena dia satu yayasan, atau kita cinta sama dia karena satu kepentingan. Ada lagi yang mencintai seseorang karena satu hobi, sama-sama senang goes, misalnya. Ya. Ada lagi yang mencintai seseorang karena jasanya. Itu semua, Pak, bukan karena Allah. Karena Allah itu kalau kita mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada Allah, karena ketakwaannya, baru itu mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia merasa dia tidak mau untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Baik, sudah masuk waktu Isya. Dipersilakan azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sedikit, kemudian kita buka tanya jawab. Kemudian ya, ini yang pertama, agar ibadah kita istiqomah ya akhi, kita berusaha bagaimana agar kita bisa menikmati ibadah, agar ibadah itu terasa lezat, ya, terasa manis di hati kita. Kalau antum baca Quran nikmat, ana yakin antum ingin lagi dan ingin lagi. Kalau antum salat tahajud dan ketika tahajud itu antum merasakan kenikmatan sampai antum nangis, ana yakin besok pengen lagi, Pak. Tapi ketika kita tidak merasa nikmat ibadah, ana yakin besok belum tentu kita akan mau melakukannya lagi. Yang kedua, agar kita istiqomah di atas ibadah saudaraku seiman, yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang semangat dalam ibadah. Karena teman sangat pengaruh untuk hati kita. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas-malasan ibadah, kita pun ikut malas. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang semangat dalam ibadah, insya Allah biidznillah, kita pun akan ikut semangat, saudaraku. Makanya Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Ya, teman akrabnya itu. Yang ketiga, agar kita istiqomah di atas ibadah, selalu memohon kepada Allah kekuatan. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ini penting, Pak. Iya, penting sekali. Demikian pula Rasulullah SAW berdoa, ya,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepadaku di dunia kebaikan dan akhirat juga apa? Kebaikan. Dan itu yang paling sering Rasulullah SAW ya baca. Rasul juga mengucapkan Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar bisa melakukan kebaikan dan bisa meninggalkan kemungkaran. Dan banyak lagi doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali Pak, karena doa itu senjatanya seorang muslim, seorang mukmin. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub. Saudaraku seiman. Baik, saya tidak ingin berpanjang-panjangan, kita buka, barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Allah. Ini yang di belakang dulu Pak. Ana izin nanya Ustaz. Tadi kan kalau kita ibadah tuh harus sesuai tuntunan dalam jumlahnya, sesuai tuntunan Rasulullah. Harus Ustaz. sesuai dengan Jumlahnya Ustaz. Tapi kalau misalkan ada orang Ustaz kayak gini Ustaz, ada satu zikir yang tuh jumlahnya itu sudah ditentukan 100 kali, contohnya astagfirullah wa atubu ilaih Ustaz. ya. Ya Ustaz. Tapi misalkan orang tuh dia tidak mencukupkan sampai di situ Ustaz. Dia memperbanyak lagi tapi tidak ditentukan jumlahnya Ustaz. Misalkan dia sedang kosong waktunya, itu dia ucapkan lagi. Tapi tidak ditentukan sama dia jumlahnya Ustaz. Misalkan sedang berkendara dia, itu lagi diucapkannya. Kalau kayak gitu tuh boleh Ustaz. Ya, Tapi waktunya jumlahnya nggak ditentukannya Ustaz, itu Ustaz. Baik. Ketahuilah saudaraku, zikir itu ada dua macam. Yang pertama zikir muqayyad. Zikir yang terikat dengan waktu dan tempat. Biasanya zikir semacam ini sudah ditentukan juga jumlahnya, waktunya dan tempatnya. Ada lagi zikir mutlak. Apa itu? Yaitu zikir yang tidak ditentukan apa tempatnya, tidak pula waktunya. Maka seperti ini boleh sebanyak-banyaknya. Seperti misalnya istighfar, termasuk perkara yang sangat dianjurkan memperbanyak untuk istighfar. Seperti ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada ketentuan jumlahnya. Silakan sebanyak-banyaknya. Seperti membaca Al-Quran. Kalau antum mau baca Quran setiap hari 1 juz, Masya Allah. Atau 1 hari 2 juz, silahkan. Nah, zikir yang sifatnya mutlak ini, ya, yang tidak ditentukan jumlahnya, waktunya, tempatnya, maka kita pun tidak boleh menentukan sendiri dengan jumlah yang menurut kita ini ada keutamaan tanpa dalil. Paham? Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah ada dalilnya sholat taubat, sholat awabin, dan sholat mutlak? Adapun sholat taubat ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Adapun sholat awabin yang sahih, sholat awabin itu adalah sholat duha. Sholat apa? Duha. Kata Rasulullah, sholatul awabin hina tarmidul fisal. Sholat awabin itu ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Itu sekitar jam 10. Adapun yang di masyarakat sholat awabin itu Pak, sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Itu hadisnya lemah. Itu hadisnya apa? Hadisnya lemah. Kemudian sholat mutlak, dalilnya mana? Ya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, sal, mintalah. Kata sahabat ini apa?
As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya bisa menemanimu di surga. Kata Rasulullah, awa ghairu dzalik, apa tidak ada yang lain? Ya, apakah masih ada yang lain? Tidak ada, itu aja. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantulah aku atas dirimu untuk banyak sujud, banyak sholat. Ini merupakan dalil sholat mutlak. Kenapa? Sholat mutlak semua waktu boleh, kecuali waktu-waktu yang terlarang. Waktu terlarang kapan? Habis subuh sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, ketika matahari pas di tengah, setelah asar, dan ketika terbenam matahari. Nah, terserah, tidak ada batasan. Disebutkan Imam Ahmad setiap harinya salat mutlak 300 rakaat. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Tadi syarat diterimanya ibadah adalah pertama ikhlas karena Allah, kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian kita terjatuh dengan perbuatan tidak ikhlas Ustaz, ria. Kemudian kita bertobat. Apakah pahala yang kita ria dan kita bertobat kepadanya bisa diterima lagi? Bisa diambil lagi pahalanya Ustaz? Apa? Tadi kan kita tidak ikhlas dalam beribadah. Oh iya. Kemudian kalau kita tidak ikhlas dalam ya, ibadah, kemudian kita bertobat, kemudian kita taubat, ya, apakah dosa apakah pahalanya balik lagi apa enggak? Ya. Antum misalnya baca Quran, kemudian ria, nggak ikhlas, maka antum tidak dapat pahala, bahkan dosa. Setelah itu antum baru sadar, astagfirullah, kok saya ria? Kita taubat, pahalanya baik lagi apa enggak? Ikhtilaf para ulama, ini dua pendapat. Jumhur mengatakan balik lagi. Ini berdasarkan hadis idza aslamal kafir, apabila orang kafir masuk Islam, wa hasuna islamuhu, ya, dan bagus keislamannya, maka kutiba lahu, ditulis untuknya semua kebaikannya semasa jahiliyah. Semasa dia masih kafir, kebaikannya langsung dikembalikan lagi oleh Allah, diberikan pahala semuanya. Jadi kalau misalnya waktu kafirnya dia suka bantuin orang susah, waktu kafirnya dia suka ya membantu para janda, memberi makan, setelah masuk Islam maka amalan-amalan itu ditulis semua oleh Allah. Demikian pula ya dengan orang yang ria. Yang ria tidak dapat pahala, bahkan batal pahalanya. Ketika dia taubat, mohon ampun kepada Allah, maka dengan kasih sayang Allah, Allah kembalikan lagi biiznillah. Itu pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Bismillah. Ustaz, bertanya Ustaz, bagaimana status ibadah kita, sholat, misalkan sholat Ustaz, di belakang imam yang bacaannya tuh memang nggak sesuai dengan makhraj dan tajwid Ustaz, bahkan kesalahannya fatal gitu Ustaz. Bagaimana ibadah kita Ustaz? Apakah kita harus apa gitu Ustaz? Bagaimana kalau imam bacaan Qur'annya, makhrijul hurufnya banyak kesalahannya? Kalau kesalahan makhrijul huruf ini membuat berubah maknanya, maka kebanyakan ulama mengatakan nggak boleh sholat di belakang dia, terutama Al-Fatihah ya, karena Al-Fatihah itu rukun. Tiba-tiba imamnya yang harusnya Alhamdulillah, dia baca Alhamdulillah pakai kaf, nggak sah kata jumhur. Ya, harusnya Ar-Rahman ya Rahim, dia baca Ar-Rahman ya Rahim pakai kho, nggak sah.
Karena sudah otomatis maknanya berubah. Ini pendapat jumhur. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh salat di belakang dia. Dan wajib imamnya diganti. Kalau kita ngajar TPQ di masjid itu dan mau tidak mau kita sholat di belakang dia, bagaimana? Kalau takut fitnah, sholatlah bersama dia. Setelah itu antum pulang, ulangi lagi sholatnya. Kalau memang khawatir apa? Fitnah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Zin Ustaz, bagaimana derajat hadis tentang sholat sunnah 4 rakaat setelah Isya yang nilainya setara dengan sholat di malam Lailatul Qadar, Ustaz? Jazakallahu khairan. Adapun yang diriwayatkan secara marfu semuanya lemah. Namun telah ada asar-asar dari sebagian salaf seperti dari perkataan Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan dari hadis seingat saya Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya dengan sanad-sanad yang jayyid. Iya. Bahwa sholat 4 rakaat setelah Isya, ya. Dan ia tidak salam kecuali di akhirnya, itu sama dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama dalam hal ini, Pak. Apakah itu disyariatkan? Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat di sini masuk bagian sholat tahajud. Sebagian mengatakan tidak. Itu ba'diyah Isya, setelah Isya. Ya. Allahu a'lam. Dalam hal ini saya juga belum bisa memastikan. Nah. Saya yang bertanya? Saya. Oh, udah duluan dia yang megang. Ya, terima kasih Ustaz. Saya bertanya mengenai sholat syuruk. Bagaimana nilai hadis sholat syuruk, Pak? Terima kasih. Sholat syuruk. Ya. Akhi, pertama, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah tentang keutamaannya, Pak. Tentang apa? Keutamaannya yang sangat besar itu, sampai pahalanya sama dengan haji dan umroh. Lafaz itu yang diperselisihkan, apakah itu hadis sahih atau hasan atau dhaif. Adapun zikir setelah sholat sampai matahari terbit dan tinggi, saya belum mendengar satupun ulama yang mengingkarinya. Karena itu sabit dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, seperti dalam Sahih Muslim. Bahwa Rasulullah SAW kebiasaannya apabila setelah salat subuh duduk berzikir sampai matahari terbit dan meninggi. Maka kalau misalnya antum setelah salat subuh antum zikir sampai matahari agak meninggi, kemudian salat 2 rakaat duha, silahkan. Cuma yang salah itu Pak, yang dipahami oleh sebagian orang, sholat syuruk itu sholat pas matahari terbit. Ini yang salah. Karena syuruk itu bukan terbit matahari, Mas. Justru ketika terbit matahari itu malah tidak boleh kita sholat. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya pendapat yang sahih, yang dimaksud dengan syuruk, sholat syuruk di sini sholat duha. Sholat apa? Salat duha. Jadi antum zikir ya sampai misalnya waktu yang sudah agak terang, matahari di awal waktu duha misalnya, antum segera salat duha. Silakan, enggak masalah. Ya. Cuman yang diperselisihkan adalah masalah pahalanya yang begitu besar itu, Pak. Sampai mendapatkan haji dan umroh. Ini lafaz yang diikhtilafkan apakah ini sahih atau hasan atau dhaif. Syekh Albani, Syekh Bin Baz menhasankannya.
Sementara banyak ulama lain mendhaifkannya, Allahu a'lam. Adapun mengamalkannya boleh, nggak masalah. Ini dulu Pak, udah megang speaker. Baik, mohon nasihatnya Ustadz. Ada seseorang yang saya kenal gitu, dia sangat semangat dalam beribadah, sangat ingin ibadahnya itu sempurna. Cuman dalam hal ini dia dalam hal berwudu itu Ustadz, dia sering sekali mengulang wudunya sampai setiap ingin sholat wajib dia selalu mandi gitu Ustadz. Mandi terus gitu. Ini was-was dari setan. Benar. Sampai karena seringnya mengulang wudhu sampai sholat sunnah qobliyah pun ketinggalan gitu Ustaz. Itu dia, itu was-was dari setan. Kewajiban dia ya buang was-was itu. Berwudu seperti wudu Rasulullah, selesai segera. Buang was-was. Semua keraguan-keraguan tuh dibuang. Ada sebuah kaidah yang berjudul al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Kalau kita sudah yakin berwudu, sudah selesai. Cuma setan kan terkadang membuat keraguan. Tadi jangan-jangan kamu batal. Tadi jangan. Buang itu semua. Kata Rasulullah, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Jadi itu was-was. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz, tolong dijelaskan bagaimana ada berdoa dari Rasulullah dirapatkan tangan atau direngangkan tangan keduanya, yang lebih. Apakah dirapatkan tangan atau direnggangkan? Memang riwayat tentang merapatkan itu Pak lemah. Iya. Namun seperti Syekh Bakar Abu Zaid dan banyak lagi ulama mengatakan bahwa merapatkan boleh. Karena itu lebih menunjukkan kepada kekhusyuan. Jadi kalau kita rapatkan atau kita tidak rapatkan silahkan. Yang jelas kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW kalau berdoa itu sejajar dengan bahunya. Dan Ibnu Rajab menyebutkan ada beberapa cara mengangkat tangan. Yang pertama, sejajar dengan bahu. Yang kedua, dihadapkan ke wajah. Yang ketiga, mengangkat tangan seperti ini. Yang keempat, ini khusus untuk sholat istisqa, begini Pak. Khusus untuk sholat istisqa, tapi iya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.